Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 sekolah dasar. Pelajaran kita hari ini masuk kepada pelajaran yang kedua, ketika bumi berhenti berputar, dengan sub pembelajaran makna hari akhir. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran dengan metode saintifik, diharapkan anak-anak ibu mampu memahami makna hari akhir atau hari kiamat. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, silahkan anak-anak ibu mempersiapkan alat tulisnya. Nanti ketika menonton video pembelajaran ini, silahkan ditulis hal-hal yang anak ibu anggap penting dan sulit untuk diingat. Sekarang mari kita perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar pemandangan luar angkasa. Di luar angkasa itu banyak sekali planet. Ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan lain sebagainya. Semua planet yang ada di luar angkasa itu berputar pada sungguhnya mengelilingi bumi. Mereka tidak pernah bertabrakan karena diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika peristiwa hari kiamat nanti terjadi, maka semuanya itu akan hancur dan menjadi seperti aneh-aneh yang berterbaran atau bulu-bulu yang berhamburan. Baik, sekarang kita masuk kepada pelajaran kita tentang makna hari kiamat. Apakah hari kiamat? Hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta ini hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Di ketika peristiwa hari kiamat itu sudah datang, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat menyelamatkan diri. Semuanya akan mati. Apakah yang menandai datangnya hari kiamat? Hari kiamat itu ditandai dengan bunyi terompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu sekalian, hari kiamat itu tidak kita ketahui kapan terjadinya. Siapa yang mengetahui? Yang mengetahui terjadinya peristiwa hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sebagai manusia yang beriman wajib percaya bahwa hari kiamat itu akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Ketika kita menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus diiringi dengan beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari kiamat, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak satu pun makhluk di dunia ini yang hidup. Namun setelah kita semuanya meninggal, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa dikumpulkan di padang mahsyar? Dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan selama hidup di dunia. Jadi sebelum hari kiamat itu datang, maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapi datangnya hari kiamat dengan melaksanakan amal soleh dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa hari kiamat itu sudah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Mari kita lihat dari ayat pertama sampai ayat kelima. Kita baca dulu satu persatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada ayat pertama, kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita apa itu hari kiamat. Mempertanyakan apakah kamu tahu hari kiamat itu. Lalu pada ayat keempat, kelima baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hari
pada hari kiamat itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebangan. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bisa kita bayangkan bagaimana menakutkannya peristiwa hari kiamat itu. Oleh sebab itu, maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapinya. Lalu pada ayat berikutnya, ayat 6, 7, 8, dan 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang posisi kita nanti ketika kita dibangkitkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Allah menyatakan, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi anak-anak ibu semuanya, ketika kita dibangkitkan, maka kita akan ditempatkan dalam dua posisi saja. Yang pertama, posisi kehidupan yang memuaskan yaitu surga apabila amal kebaikan kita banyak. Dan posisi yang kedua adalah posisi yang merugikan dan yang menakutkan, yaitu dimasukkan ke dalam neraka hawiyah apabila ringan timbangan kebaikan kita. Lalu selanjutnya pada ayat ke-10 dan 11 ayat Allah menjelaskan, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Jadi bisa anak-anak ibu bandingkan perbedaan api yang ada di dunia ini dengan api yang nanti ada di hari kiamat. Setelah hari kiamat kita dibangkitkan. Di dunia ini kita sudah tidak bisa menahankan panasnya api. Bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya termasuk tubuh manusia. Api neraka hawiyah tentunya lebih dahsyat lagi panasnya dibandingkan dengan api yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu anak-anak ibu semuanya, marilah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi datangnya hari kiamat dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita nanti menjadi hamba yang timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan dengan timbangan amal kejahatannya. Sampai di sinilah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat memahaminya. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah membimbing dan mendampingi anak kita belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.